Ada beberapa pertanyaan terkait dengan ini, Bu. Bagaimana kurikulum di sekolah ini berlaku, KUSP-nya. Nah, itu bagaimana visi dan misi sekolah diterapkan ke dalam KUSP. Jadi visi kan di sini udah ada tertera visi dan misinya bagaimana. Nah, jadi bagaimana sekolah ini ya menerapkan KUSP-nya itu seperti apa? Kalau dulu itu kurikulum itu dari pusat kita sudah terima, tapi sekarang otonomi sekolah, kurikulum sudah kita buat di sekolah, kita sesuaikan dengan lingkungan, dengan keadaan sekolah, dengan latar belakang siswa, terus keadaan sekolah. Nah, kita sesuaikan kemampuan sekolah itu seperti apa, itu dituangkan dalam kurikulum. Begitu juga dengan visi dan misi. Nah, visi dan misi ini kan tetap harus tercantum dalam kurikulum visi dan misi sekolah ini. Visi dan misi sekolah tidak asal dibuat. Sesuai dengan seperti ini kan meningkatkan kualitas. Tetap kita meningkatkan kualitas keimanan dengan cara apa gitu kan. Kemudian disiplin guru dengan cara apa kan, tetap kita himbau, kita beri contoh terutama. Visi misi yang kita buat itu tidak asal kita buat. Visi dan misi itu kita rapatkan dulu sama komite, ikut Pak Bantri, pengawas, guru-guru ikut, wali murid ikut 1-2 orang dari komite. Itu yang kita bahas. Bisa enggak kita capai ketika kita membuat visi seperti ini, dan insya Allah selama ini visi-visi yang kita buat kita laksanakan. Seperti kan keimanan tuh melaksanakan infak, di sini kita pulangnya bergiliran sholat berjamaah, itu kan visi yang pertama, meningkatkan kualitas kepatuhan warga sekolah melalui kegiatan infak dan sholat berjamaah, dan alhamdulillah itu dilaksanakan, itu tertuang dalam kurikulum. Nah, kemudian disiplin guru dan siswa, disiplin guru dan siswa juga seperti itu. Kita kedatangan dan kehadiran tentunya dimulai dari guru. Kita yang berikan perhatian di sekolah ini untuk kedisiplinan itu, kedisiplinan guru dan siswa. Guru juga mengadakan piket giliran. Ada yang berdiri di depan kalau pagi Eka Liwa atau siapa, pasti ada yang di depan nunggu siswa. Nah, itu untuk meningkatkan disiplin, piket guru, bukan siswa yang punya piket, guru juga piket giliran. Kita lihat siapa, karena tetap SD itu sekolah dasar semuanya, dasar cara berpakaian, cara apa, dilihat yang piket itu nanti siapa yang telat pribadi upacara, siapa yang telat apa dikasih pembinaan lah. Kita kan nggak boleh sekarang mukul hukuman yang itu ya. Nah, itu dah kita sekolah dan disiplin berprestasi. Nah, kalau untuk berprestasi ini visinya itu ya kan berprestasi, output nanti. Dengan cara apa? Kan kalau ada lomba-lomba nanti di tingkat kecamatan, ikut aja kita sekolah ini. Nah, apalagi nanti ada yang 1-2 kelas misalnya yang menang, jadinya semangat. Semua dia tuang dalam kurikulum. Di kurikulum itu semua apa yang bisa dibilang nyawanya lah sekolah itu. Di sini dah, makanya harus dilihat kurikulum itu bukan kepala sekolah aja sekarang yang tahu, kurikulum harus tahu sama sekolah. Seluruh Kegiatan hariannya apa, mingguannya apa, sama sampai tahunan gitu. Di sini kan ada ekstra, kemudian ada yang akademik, ada non kan. Kemudian kita ciptakan sekolah yang sehat, nah itu yang bersih. Dulu udah ada gitu, yang kamar mandi yang banyak itu sudah ada.
Nah itu ibu agak ketat itu masalah bersih. Tapi anak silahkan aja gitu. Tapi anak-anak katanya dia simbit. Enggak, kan biasa di kampung kayak gitu. Nah itu pokoknya semua terangkum intinya di visi misi ini. Nah nanti ini dalam kurikulum. Kalau di kurikulum itu dijelaskan dia visi misi apa, kemudian yang hariannya apa, mingguannya. Kalau mingguan di sini kan kita senam, upacara, Sabtu budaya itu bulanan. Dia kan 1 kali sebulan kalau Sabtu budaya. Sabtu minggu pertama hari Sabtu itu Sabtu budaya. Nah itu kita ke anak-anak gitu apa lagi. Oke, Sudah berarti merangkum banyak itu mungkin jawaban. nah, baru satu. Berarti dari visi misi itu dijabarkan lagi apa ya, sudah terkait ada hubungannya dengan kurikulum gitu ya. Iya, Harus terhubung. Harus ada dia di kurikulum itu visi sekolah ini apa, selama minggu ini apa. Terhubung dengan kurikulum. Ya. Seperti apa? Makanya di kurikulum itu kan dilaksanakan nanti. Kan semua akan bermuara ke visi dia. Iya. Kan berprestasi ya, akademik apa yang ekstranya, yang kita sholat berjamaah kan itu keimanan meningkatkan dia. Kemudian berprestasi, ikut lomba-lomba Akademik dan non akademik ini. Oke. Terus pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana KOSP sekolah diimplementasikan dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah? Nah, jadi kurikulum yang diterapkan di sekolah itu bagaimana penerapannya pada kalau kegiatan? sekarang masih setengah yang 2023 2024 kelas 1 dan 4 itu pakai kurikulum merdeka. Kelas 2 3 5 6 itu yang masih ke 13 ya. Jadi semua kita ini ini kebetulan kita punya kurikulum 2 jadi iya 2 yang KOSP sama K13 itu. Nah sekarang lagi dia 2024-2025 besok kelas 2 dan kelas 5 bertahap dia pakai kurikulum merdeka. Tinggal kelas 3 dan kelas 6 yang masih K13 gitu. Nah itu kita ini apa yang disesuaikan kelas 1 dengan 4 ya pakai kurikulum merdeka, kita sediakan buku yang kurikulum merdeka kan. Kemudian pelatihan dia gurunya. Ini semua tergantung dalam kurikulum. Tetap ada pelatihan gitu ya? Iya, karena baru kan. Seperti apa kan dia beda-beda. Kita ikuti aja. Kadang-kadang Bapak Ibu guru kan ada ngeluh gitu. Udah ini baru K13 baru paham K13 ganti KOSP. Tapi kan Ibu selalu bilang yang penting ngajar. Intinya kita ngajar, yang penting anak-anak belajar. Kalau itu urusan kita, anak-anak belajar, apalagi kelas 1, 2, 3 harus belajar gitu aja. Kalau kurikulum merdeka ini kan tidak boleh ada anak-anak besok. Pakai fase. Udah mulai. Ya. Udah mulai perkenalan kurikulum merdeka. Ya. Kemarin waktu kan pakai fase A, fase B, tidak ada anak naik. Nanti dilanjutkan kalau dia belum bisa baca di kelas 1 di kelas 2 gitu. Ya tidak boleh ada anak naik kan. Fase B. Jadi kayak fase gitu ya. Pakai fase dia, makanya terus berubah harus gimana kita ini mengupdate terus ya. Enggak gampang-gampang sulit. Insya Allah tidak ada yang sulit. Kalau mau intinya mau belajar. Oke. Terus pertanyaan ketiga, apakah ada kendala dalam pengimplementasi KOSP? Apabila ada, bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi hal tersebut? Ini karena KOSP ini kan dia baru kan, memang ada pelatihan dan kebetulan di sini gurunya baru lulus P3K dan ingin tahunya banyak sekali. Nanti kalau kendalanya dia tanya di K13 itu. Kalau di K13 itu apakah tercapai dan tidak tercapai apa itu?
Nah kalau kan dia berubah dia dari RPP jadi modul ajar kan panjang dia dari RPP jadi modul ajar tujuan kan dari awalnya itu dulu CP dulu kan dari CP itu kalau kendalanya karena yang ibu lihat dari guru kelasnya sendiri terus update jadinya nggak ada gimana ini gimana kalau kendalanya cuma apa namanya kalau buku ada buku udah kita sediakan buku kalau di karena dia baru ini karena dia baru sambil kita belajar sama-sama gitu kalau maksudnya kalau penilaian kan nggak ada kayak kemarin tuh yang apa namanya kalau kemarin tuh bahasa kalau saya kan IPAS namanya kan IPAS nggak ada enggak yang ibu lihat dia dari guru kelasnya itu yang kendalanya itu dia jalan terus gitu karena dia mau belajar mungkin tergantung individu gurunya kan kalau di sini yang ibu temukan dia enggak ada kendala dia gimana nih kita diskusikan ya tidak ada harus ada kendala ya enggak juga sih Bu. Kalau misal ya. Tidak mengada-ngada apa adanya kan ya memang ya kalau dia gurunya ibu tanya gimana Bu guru ininya alhamdulillah Bu kemarin dia cuma di penilaian dia agak di penilaian gitu aja ya di penilaian kemarin dia tanya ke ibu tapi udah kita kebetulan kita tanya ke pengawas kemarin sama kita cari informasi sudah karena sekarang jarang dia ada yang pelatihan kita ketemu jarang pelatihannya cuma sebentar kita kan gitu menteri kita harus punya kuota kan gitu Nadiem Makarim ini kita harus punya kuota update buka PMM tahu PMM platform Merdeka Mengajar ya platform itu semua ada di sana kan gitu kendalanya di penilaian cara mendiskusikan atau mencari informasi kepada pengawas gitu. Oke, sudah. Jadi dari kesimpulannya itu kalau ada kendala langsung kita diskusi. Terus kemudian jika ibu tidak bisa menyelesaikan namanya kita kan namanya juga pengetahuan kita insya Allah tapi terus ibu update juga ibu tanya ke pengawas tanya ke teman tapi tidak ada yang terlalu sulit lah gitu tapi yang penting karena sudah kan kita udah zaman ini sudah ada aja yang penting sekarang lengkap dia modul ajar udah ada semua sekarang yang kita mau pakai ngajar itu mau ndak kita SD itu paling gampang materinya tapi sekarang kan dia gampang misalnya matematika perkalian malah perkalian susun tapi ke anak itu bisa enggak dia itu dia iya dari 25 anak itu bisa enggak dia pada individu siswanya kan beda kalian susun misalnya lingkaran susah loh kita memang dia SD ini memang materinya dia gampang lah kelas 1 aja 2 tambah 2 sama 2 kali 2 sama dengan ini 4. Tapi kita yang bisa kan ke anak itu bisa enggak itu di sana tantangannya betul Oke 3 pertanyaan lanjut ke pertanyaan keempat bagaimana RKT dan RAKS membantu mencapai visi dan misi sekolah RKT rancangan kegiatan rencana kerja tahunan RKT kalau di sini yang ibu punya RKJM rencana kerja jangka menengah dari semester itu sama RKT itu ini 2021 ini 2000 sampai 2025 iya ini buat kemarin barusan sih Bu ya ini yang buat ini jangka pendek kan ini pendek pokoknya apa yang kita buat ini akan ini kan rencana aja rencana ini sama seperti rencana yang kita laksanakan dengan harapan nanti rencana ini bisa kita laksanakan kita sesuaikan dengan kurikulum tapi intinya nyawa sekolah itu di kurikulum tapi tetap kita punya rencana kerja sekolah RKS kan RKT kan semua tercantum di sini sebenarnya ada yang
Ibu bilang tadi harian, mingguan, Mingguan. bulanan, tahunan gitu. Ada aja di sini tuh. Ada RKP, RKP. Nanti dah di online dia Ya. jawabannya kan sambil isi referensi kan. Oke, berarti itu ya sesuai dengan visi misinya. Kalau RKS juga RKAS. RKS yang banyak kalau di sini. rencana kerja, Kerja sekolah. sekolah. Kalau RKAS kan itu dari bos itu Anggaran gitu ya. Anggaran juga. Iya. Oh, anggaran. Apa itu? RAKS. RKAS ini. RAKS. RKAS sama deh. Apa ini Kalau tadi? ini bagaimana RKAS? Oh, RAKS. RAKS. Apa RAKS? Anggaran. Kayak anggarannya lah Bu, itu bagaimana membantu memenuhi sarana prasarana. Kalau itu kita rapat dulu sama kalau anggaran ini ya setiap tahun kita tanya dia saat kelas 1, 2, 3, 4 apa kebutuhannya di kelas masing-masing. Ada yang bilang nanti saya perlu biodur, saya perlu peta, saya perlu atlas, saya perlu pembaris panjang. Kendaraan kan baru kita anggarkan. Saya perlu cokron, saya perlu gitu kan ini nanti perlu sapu lidi, perlu ini kan nanti semua dikasih ini rapatkan berarti kelas ini berarti semua kelas perlu sapu berapa uang itu kita rapat baru kita nanti kita pada laporan karena meja kursi kelas ini rusak maka itu kita rapat ya Itu dicatat dulu masuk anggaran. tulis itu yang kita memang untuk ATK anggaran misal laporannya nanti dari guru kelas misalnya laporannya papan tulisnya rusak tinta untuk nulis semua pokoknya Semua yang dibutuhkan untuk semua kegiatan. yang kita anggarkan rencana anggaran kerja sekolah seperti itu kita rapat dulu sebelum kita susun RKS itu nanti mungkin kita perlu LCD nanti misalnya udah kita beli LCD anak supaya dia tahu gitu kan kita beli LCD aja kita anggarkan dulu kita misalnya listriknya dulu oke kita rapat semua deh sebelum kita penyusunan RKS kita rapat dulu kebutuhan masing-masing kelas itu apa kan beda-beda kelas 1 sama kelas 5 beda-beda ada yang perlu bangun datar kan bangun ruang ada kan dijual alat peraga Alat peraga ada. perangkat kemarin ibu belikan kita perlu rangka biar anak-anak nyata konkret dia lihat ini sendi-sendi Rumah sendiri. kemarin kita belikan ya nanti mulai masing-masing makanya ibu bilang nanti kalau belajar misalnya yang menemukan ini loh perlu silahkan saya bilang itu sama ibu bilang itu sama teman-teman misal perlu torso kan organ-organ tubuh seperti itu Berarti lebih ke pemenuhan tuh kebutuhan sarana dan prasarana ya. itu intinya kan karena bos ini dari anggaran Pak kan dananya untuk anak Ya. dihitung per siswa loh dananya itu Fungsi dari dana Darinya, pos. iya tapi tidak dipungkiri kita juga kekurangan guru kita masa dia datang ngajar bangku kita aja enggak kita kasih daun bensin Nah, dia ambilkan dari dana bos boleh deh ya, seperti itu. betul. Oke, terus lanjut ya. Terkait ini ada kaitannya dengan modul ajar, LKPD dan bahan ajar. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana strategi sekolah dalam memastikan kesesuaian modul ajar, LKPD dan bahan ajar dengan kurikulum? Jadi strategi Ibu bagaimana? Kalau itu kan nanti tergantung dari kurikulumnya kan kurikulum merdeka kan sekarang. Ya. Nah itu kan dia khusus dulu itu. Ini kan kurikulum sekolah.
kalau CP itu kan dari pusat ya kan, CP nggak bisa diganti kan itu. Nah baru waktu kemarin tuh kita pertemuan CP, ATP, TP, tujuan mau modul ajar kan. Nah itu maksudnya apa? Ya nanti dilihat dulu dari modul ajarnya itu LKPD-nya seperti apa nanti. LKPD baru dia media yang disediakan gitu. Kalau modul ajar itu di CP yang pertama dilihat kan. CP-nya yang dilihat baru dikembangkan dan modul ajarnya itu. Makanya betul-betul yang kalian ini yang ke bawah terus betul-betul yang apa komputer betul-betul harus paham digital ya. Digital. Karena eranya. Nah kalau itu apa namanya nanti modul ajar kan dilihat modul ajarnya itu ininya apa yang cocok LKPD-nya media apa dengan materi ini gitu, menyesuaikan dengan apa yang diajarkan. Gitu. Jadi itu strategi ya. Nah pertanyaan kedua, bagaimana peran kepala sekolah dalam mendukung penggunaan modul ajar LKPD dan bahan ajar yang efektif di sekolah? Ya, peran ibu kepala sekolah itu nanti kan diajukan sama sebelum ibu kan nanti persiapannya ibu tanda tangan kan modul ajarnya. Nah LKPD-nya ini, nah baru ya kita dukung apa yang jadi keperluannya untuk media di modul ajar itu LKPD-nya itu. Misalnya nanti memerlukan dana, nah itulah yang akan disampaikan nanti yang kita anggarkan. Misalnya seperti apa nanti dia. Misalnya dia buat peta misalnya dari itu kan enggak ada biayanya, cuma koran aja itu sama lem. Mungkin lemnya kita sediakan sekolah, kita didukung lah sama kepala sekolah, kita dukung pengadaannya apa namanya yang kalau yang tidak ada biaya kan gampang lah itu. Nah kalau ada dana nanti didukung dari sekolah gitu. Nah, terus berarti peran ibu itu apa nih berkaitan dengan kayak pendanaan gitu ya, sama pemenuhan sarana prasarana, motivasi juga kepada guru gitu. Dan juga kendala yang dialami setiap staf ke guru. Oke. Ini temanya udah ganti Bu ya. Tema terkait dengan dokumen bullying gitu. Jadi di sini tuh ada kita angkat salah satu kasus yang sering terjadi kan, sering kita temukan di berita kan. Gitu. Nah, kalau di zaman sekarang gitu ya itu banyak kita lihat kan beritanya Bu, di mana-mana baik itu mau dari tingkat SD, SMP. Kalau bullying itu kan kembali ke latar belakang juga dia nanti. Pernah terjadi di sini anak-anak kelas tinggi malakin anak kelas rendah, minta uang gitu. Takut kan anak-anak kelas ini, orang tuanya datang melapor, nggak bisa belanja kelas 1. Bisa kita atasi, kemarin kita panggil anaknya, kita didik, kita kasih tahu, alhamdulillah sudah datang. Ada lagi yang baru-baru di sini sekarang udah nggak ada. Itu dia malakin, datang dia kelas tinggi, ini beli awak lesta. Nah seperti itu, nggak terlalu inilah masalah bullying di sini. Karena kita dulu dari guru itu termasuk bullying kan, ucapan juga kan, dia saling nolok, kita juga sama dari guru ke siswa juga kan. Nggak boleh ada kata-kata yang membuat anak-anak itu kan juga sakit. Iya, anak-anak ingat sekali dia itu sampai kalian tamat aja, ayo pasti ingat dulu guru ini pernah giniin saya. Nah itu yang udah bisa kita atasi dengan kita panggil, guru panggil, dinasehati, udah nggak ada sekarang. Karena ini juga kita kasih tahu adik-adik kelas itu yang ada yang malak-malak langsung ada di bawah nanti teman ini tadi diambil uangnya ini sama ini panggil dia langsung. Nggak ada yang kasus yang berat kan dari dulu ya. Nggak tahu dulu waktu zamannya kan, kalau yang sekarang alhamdulillah lah Berkurang. ya, berkurang karena itu kita ibu nggak diem
Ibu ndak diem di meja, belakang meja, keliling. Keliling berperhatiin. Iya kayak tadi itu. Iya. Kata itu tuh ada yang dia ketok sebenarnya itu di depan kamar mandi. Langsung ibu cari, jangan, nah, enggak kita pukul enggak. Jangan gitu lagi gitu. Kadang ibu ini, kadang ibu udah ada di sini, ibu di kelas nyari anak-anak. Sambil mengawasi juga, Iya. monitoring. Karena ini ya manusia yang kita Manusia. dititip ini, kadang orang tuanya nggak ngerti loh. Dia cuma titip aja di sini, kadang cek orang tuanya. Ya, kan kadang orang tua juga menyerahkan seluruh tanggung jawab. Iya Allah, sampai siang. Iya. Apapun yang terjadi nanti kita udah jaga dari sekolah kan. Iya. Nah, orang tuanya tahunya dilepas aja di sini. Itu kalau di kampung. Kalau orang yang ngerti ya perhatian sama gurunya. Iya. Dari Ada kita berdiri di sana nggak ngerti mereka karena pendidikan wawasan kita yang ngerti ya. iya, Panggil. sampai orang. Tapi kalau ibu panggil ya orang tuanya. Kelas berapa anaknya Bu? Sida titip anaknya di sini sama guru-guru yang lain tuh kalau ada apa-apa anak Sida di ini gitu ibu gituin dia. Langsung aja ibu panggil ya. Tapi dengan cara yang bagus sih dari yang ada nggak kapok sekolah sini habis murid kita nanti nggak mau masuk di sini. Iya sih. Menjaga image juga, Bu. Berarti gitu cara kesimpulan berarti cara itu tuh dipanggil atau dinasihatin. Dipanggil, Panggil orang dinasihati karena di sini tidak ada yang kasus-kasus yang berat gitu, kasus yang berat gitu. Belum Ini kan pernah. di desa nggak ada yang tawuran, nggak ada yang gitu. Belum pernah terjadi sampai sekarang. Ya, anu sih kemarin dia sempat saling tantang ya kan. Dari SD 1 Labu Api dia saling tantang aja, baru dapat informasi aja yang kayak gitu. Tapi yang kayak bullying yang ini nggak ada yang ini Yang sekarang. sampai parah di berita-berita Yang media berat, kasus yang berat mudah-mudahan tidak terjadi. Ya paling anak-anak nakal dia ambil uang ini atau dia ngambil kasus mencuri atau dia kadang ngomongin kamu orang tuamu, nah itu kan kita ada aja kamu orang tuamu gini kan ada Katain yang dulu ya. kamu suka minum dia bilang. Tapi ibu itu sih benar bapak sekali tapi panggil nggak boleh. Kita tetap di satu lembaga itu ibu sendiri nggak bisa bergerak sendiri, harus kerjasama sama semua guru, wali murid gitu. Nggak bisa beres kalau udah kita kerjasama kan, sama kayak adik-adik ini kerjasama sama temen ada yang jadi tukang. Kan karena orang tua itu kan jadi madrasah pertama, Bu. Iya. Jadi Madrasatul Ula. Inak itu ibu itu sambil gini kita video ibu situ. Ini kita udah ajar ngomong sambil kita gendong situ sama mama situ. Udah aja udah dari dalam perut. Nah itu yang kita ini sama teman-teman kan kadang dibalen walaupun di rumahnya paling tidak di rumahnya dia tidak dapat kasih sayang kita dapatkan di sini. Orang ada murid-murid kita di sini jam 6 mau nampak ibunya jadi asisten rumah tangga jam 6 dia telat nggak ada yang bangunkan. Kalau orang cepeng jadi sangunya di dekatnya orang tuanya udah pergi satu. Ada yang orang tuanya seperti itu latar belakangnya di Bengkal. beragam ya. Iya, orang tuanya pergi ke Bali ini nyata ini kembar anaknya. Sekik resodo le paku sekik resodo le sai. Kadang-kadang ibu lihat dia nangis, kenapa kamu nangis? Nangis aja dia, kenapa nangis? Gak ada sama, mana bapaknya? Ada bapaknya di sini. Tapi bapaknya ada bergaya-gaya. Apa sedalam itu kita mau ikut campur kan? Pokoknya dia di sini sudah, dia datang belajar, kita kasih sayang, kita udah ada nangis. Kenapa kamu nangis? Ibunya ada dari Kediri pindahan kelas 3 dia pindah ke sini. Orang tuanya ke Saudi Lina saya. Tidak ada ini pelajaran untuk kalian. Tidak orang tua. Nah, keadaan sih yang membuat dia pergi kan. Orang tua aja nomor 1. Ini kan kalian kan sama orang tua. Ya. Sama orang tua. Alhamdulillah. Ada orang tua yang
Kalau di sini banyak sekali kasusnya sama papunya, nanti nggak ada sama dibully kadang sama teman-temannya. Nah itu yang kita kasih tahu anak-anak. Makanya ada malah temennya yang bantu dikasih deh uang sama temennya, karena kita baru masih dikasih ya kan. Dia nggak mau seperti ini pasti dari orang tuanya, tapi keadaan mungkin dia terlilit tuh nggak tahu, kita masalah pribadi kan nggak sampai situ kan. Tapi ada yang curhat gitu, dia pergi dia tuh nggak kayak di kota. Ya, kalau di kota mending. Misalkan terjamin lah orang tuanya sangat peduli sama pendidikan anaknya. Dan kita panggil anaknya, kita nasihati, kita supaya jangan mengulang lagi. Kita panggil wali kelasnya, kita kerjasama sama wali kelas dan semua. Kita kan begini, bukan hanya kelas kita aja yang kita urus kan. Kita bilang gitu semua gitu. Anak-anak juga gitu, kadang-kadang anak-anak kan wali kelasnya aja lalu empati. Oke, ini pertanyaan yang kedua terkait dengan masih dengan tentang bullying ya. Apakah sekolah mempunyai program untuk menangani kasus bullying? Jadi program apa gitu? Kita buat program sekolahnya. Ya. Mungkin kalau misalkan ada. Contoh program itu kayak mungkin kayak apa nih, pembinaan gitu. Enggak, mungkin dalam bisa masih dalam pas intak gitu bukan. Nah, di ceramah gitu. Apa namanya yang bentuk program kayak program sosialisasi. Bukan program, kalau kita mengajarkan ada program semester, program tahunan. Nah itu yang kita belum kita buat tuangkan dalam program kalau ini. Tapi tetap kita sampaikan ya, pasti kalau di impak, di upacara, di ini bisa dimasukkan di ini program bullying ini, dia pembinaannya saat impak, saat diselipkan saat pembinaan upacara di hari Senin gitu. Tidak bisa di sana, programnya di sana. Berarti dia ikut masuk dalam kegiatan gitu ya. Karena apalagi kemarin puasa ya tiap hari ada pembinaan. Kalau ini kan sekarang udah kembali normal kan pembelajaran setiap kali seminggu diselipkan di sana. Kan ada kita dapat laporan nanti. Baru kita ini baru nanti siapa yang jadi penceramahnya itu disampaikan. Tetap ada ya, saya di dalamnya itu diselipkan. Iya, diatur nanti ya jawabannya. Oke. Nah, ini Bu lagi satu terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Nah, apakah kepala sekolah mempunyai program khusus untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah ini? Ya. Kalau di sini di Gugus kita mengadakan kegiatan KKG, kelompok kerja guru. Itu pembinaan guru di sana. Nah, untuk kompetensinya kan ini kayak apa namanya? Kurikulum merdeka, misalnya informasi-informasi baru nanti akan disampaikan di KKG. Dan juga di sekolah, karena kita punya Chromebook. Tahu Chromebook? Oh, Chromebook. Chromebook. Iya. Oh, Chromebook. Kayak laptop. Iya, kayak laptop. Oh, Chromebook. Ya. Chromebook. Ya. Chromebook ini Bu aja. Chromebook. Ya enggak yang benar ini, Chromebook. Ya, Chromebook. Kita di sini dapat bantuan kemarin 29 unit. Wih, 29 unit banyak ya. Iya, makanya anak-anak itu kita ini, tapi kita guru dulu. Ya. Nah, gimana caranya? Ibu ada datangkan kemarin narasumber untuk mengadakan pelatihan. Kan itu untuk meningkatkan ini kan kompetensinya. Itu terbaik dan tahu orang enggak bisa jadinya kemarin kita sudah bisa sekarang pergunakan. Kalau Chromebook yang kita punya ini khusus dari sana. Dari Dikbud dia. Kayaknya dari pusat dikendalikan. Apa Naran? Layarnya itu depan udah Kuduri Handayani sudah ini dari sana. Ya. Sudah dijalanin di operasi. Harus masuk pakai akun belajar. Belajar.id. Iya, belajar.id. Kemudian
kita punya komunitas belajar kan di sini. Iya. Jadinya nanti kumpul kan. Nah, di sana ada apa kesulitan di masing-masing kelas. Bisa kemarin ini gimana caranya kok anak yang ini nih sulit sekali ini. Kemarin saya ngajarin ini, nah itu diskusi. Kita ada komunitas belajar dan ada ya kita semua guru kita mengadakan ikutkan pelatihan. Jadi bukan Ya. diwajibkan itu tetap ikut Ada pelatihan kalau atau bagaimana? kalau ini wajib dia di KKG ini karena kita kita anggarkan di program RAKS RKS itu. Masuk anggaran. Ya, ini untuk dana-dananya untuk kita sewa bayar narasumber. Jadinya kalau 4 kali dia yang 6 bulan itu harus dia keluar. Kan itu untuk meningkatkan kompetensinya kita mengadakan pelatihan di KKG. Tuh. Iya. Jadi, oke Bu, mungkin itu ya pertanyaan dari saya. Sudah 36 menit ini, sekitar setengah jam. Ya mungkin untuk kepala sekolah ya, untuk ibu mungkin sudah selesai Bu ya, untuk wawancaranya. Ya. Baik Bu, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sekitar 8 atau 9 pertanyaan Bu mengenai administrasi yang ada di sekolah ini. Yang pertama itu mengenai KSP. KSP di sini mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk di kelas Ibu ini menggunakan kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Tapi di sekolah ini Saya kurikulum Merdeka, tapi karena baru tahun ini, saya juga sih belum terlalu menguasai semuanya ya kurikulum Merdeka ya, karena baru gitu, karena baru juga istilah-istilah kayak RPP sekarang modul belajar kayak gitu tuh ya. Itu tuh kadang-kadang saya masih lupa ya nama-nama lain gitu, karena saya juga gitu kadang-kadang gitu masih lupa gitu. Ya kalau nanti ada yang lupa tolong saya diingatkan gitu. ya. Iya kayak gitu sih. Nah, mengenai pertanyaan selanjutnya itu mengenai RKT dan RKS gitu, mengenai rancangan kerja tahunan ataupun rancangan kerja gitu. Dan apa saja kegiatan yang tercantum mengenai RKT ini yang ada di dalam kelas Ibu gitu. Kegiatannya yang pertama ya pasti sih belajar mengajar. Itu yang pertama ya itu sih. Terus sudah gitu ulangan. Itu kan ada programnya itu. Apa namanya? Program tahunan, program semester, promes, prota itu harus ada. Jadi di sana kan kalau sudah mengajar itu ada ulangan harian istilahnya kan. Sudah gitu ulangan harian berapa kali gitu. Terus sudah gitu baru ulangan semester. Itu aja sih. Poin selanjutnya mengenai masih dalam KSP, ada nggak kesulitan Ibu dalam pengimplementasian KSP khususnya untuk kurikulum Merdeka? Nah, kalau ada kesulitan saya. Kurikulum Merdeka itu ya kesulitan saya terutama itu kalau kelas awal kan yang terutama belajar calistung ya. Nah ini yang saya paling sulit, anak yang tidak bisa membaca gitu, membaca, menulis, ya menghitung juga gitu ya. Dan itu sudah kita beri bimbingan, sudah kita setiap hari kita khusus kasih bimbingan anak yang kayak gitu ya. Toh anak itu kadang-kadang tidak ada perubahan dan di sini ya yang paling saya menyulitkan saya itu bagaimana cara saya ya sudah berbagai cara sudah saya lakukan dan anak itu tidak bisa. Ini anehnya ya sekarang ini ya bagi saya itu aneh banget. Nggak boleh naik kelas gitu ya. Harus karena namanya kurikulum merdeka ya. Jadi anak harus merdeka kayak gitu mungkin ya. Harus semuanya masuk naik kelas. Nah di sini ada yang sampai ini kan sudah semester 2, Mbak. Ya.
bahkan sudah mau finish semester 2 itu ada murid saya yang tadinya yang tidak bisa membaca sekarang bisa, cuman dia itu per huruf gitu, bisanya itu huruf-huruf itu hafal semua, tapi membaca belum bisa. Nah itu kadang-kadang itu yang saya jadi sulit, saya nulis sama sekali tidak bisa, padahal kita pegang tangannya ya, kita kita dampingi anak itu, khusus dia yang paling banyak lah kita bimbing, toh anak itu tidak bisa. Nah itu yang belum saya ngerti jalan keluarnya itu bagaimana Oh, gitu ya. Itu dah sampai sekarang ya kayak gitu, bisanya baru cuman tahu-tahu huruf, itu nulis juga enggak bisa, tapi satu orang yang lain insya Allah semuanya sudah bisa, kayak dikte itu sudah bisa, mengarang misalkan pakai gambar udah bisa dia, misalkan gambar buah, buatin bu guru karangannya sampai berapa baris bu guru, misalkan 5 baris udah cepet gitu, dikte udah bisa. Itu sih. Nah, mengenai kesulitan tersebut, nah bagaimana cara ibu memastikan bahwa kurikulum digunakan sesuai dan agar seimbang lah gitu sama antara kurikulum dengan kemampuan siswa tersebut, dari menurut ibu itu bagaimana caranya? Seimbang ya kita aja anak yang banyak gitu ya, banyak beri bimbingan anak-anak gitu loh. Lebih tepatnya itu ke sih. bimbingan semua. Ke bimbingan semua iya. untuk Pokoknya menyimbang. kalau kelas 1 itu harus banyak membimbing aja. Kalau kelas 1 itu harus telaten, istilahnya genem gitu. Genem. Genem apa ya istilahnya, genem itu ya. Pokoknya gitu. Yang telaten itu loh. Yang telaten itu. Terus pokoknya kalau guru kelas awal itu pokoknya membimbing kita banyak dekat kepada anak gitu tuh. Pokoknya harus telaten kita, anak bagaimana harus kita bisa bisa ngikutin anak-anak itu. Jadi enggak bisa lah kita mau kalau kelas 1 itu enggak beda sama kelas atas. Beda banget, kelas 1 2 3 itu betul-betul banyak, kita harus banyak bimbingan, perhatian itu harus banyak perhatian di kelas awal. Kelas rendah lebih tepatnya. Ya, kelas rendah itu kayak gitu, harus gurunya yang aktif. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kan di kurikulum Merdeka ini kan ada beberapa part yang diubah seperti modul ajar, ada LKPD dan ada bank ajar. Nah, ya pada bagian modul ajar ini, apakah modul ajar yang digunakan memuat semua komponen yang diperlukan seperti tujuan pembelajaran, uraian materi, kegiatan belajar mengajar, dan asesmen tersebut gitu, Bu? Nah itu ya saya kalau saya, karena kalau kemarin itu kayak KTSW itu kan semua ya, tiga mata pelajaran kita. Kalau sekarang kurikulum Merdeka itu enggak, saya per pelajaran itu loh. Iya, misalkan saya ngajar matematika, ya udah matematika saja. Terus nanti bahasa Indonesia saja. Beda kayak yang itu dulu. Kurikulum 13. Iya. Bukan KTSP maksudnya. Iya, Ya, kurikulum 13. Iya, kurikulum 13. Itu udah saya suka lupa itu. Itu tuh saya sekaligus kan 3. Kalau sekarang satu-satu. Gitu. Iya. Bagi-bagi gitu ya. Iya. Terus untuk kegiatan pembelajaran itu sesuai nggak dengan modul ajar yang dibuat oleh ibu sendiri gitu? Iya, harus sesuai yang kita buat sendiri. Dan yang ibu rasain sesuai gitu? Iya, sesuai. Iya sih. Nah, mengenai setelah tadi kegiatan pembelajarannya, nah bagaimana cara penilaian dari ibu dan evaluasi dari hasil kerja siswa gitu, dari LKPD yang sudah dibuat oleh siswa tersebut? Cara penilaiannya ibu dan dari evaluasinya bagaimana setelah ibu memberikan LKPD kepada siswa? Iya, Kak, setiap pengajar itu
pasti sih ada anunya ya, instrumen Mm-mm. di sana. Dan instrumen ngajar. Di sana sih saya ambil nilainya dari habis mengajar itu saya ambil nilainya berapa ya sekarang. Kalau kurikulum 13 dulu per tema ya. Kalau sekarang itu kayaknya bab itu Oh, kalau jadi sudah bab 1 itu selesai gitu tuh ya. langsung untuk tes. uh-uh. Oh, jadinya tahap penilaiannya itu per bab gitu, per Iya, selesai bab 1 itu sih langsung. belum tentu sih saya bener ya karena saya baru awal-awal ya. Jadi itu dah saya per bab itu saya Jadi caranya itu seperti itu. Iya. Menggunakan cara per bab dan Mm-mm. setelah itu langsung dia akan asesmen ataupun tes gitu. Iya. Nah, terus untuk apa saja bahan ajar yang ibu gunakan ataupun yang ibu butuhkan dalam melakukan proses pembelajaran? Bahan ajarnya. Terutama alat peraga. Contoh alat peraganya seperti apa? Kalau kita misalkan menghitung ya, alat peraganya saya itu bisa kalau ya saya pakai zaman dulu aja lah alat peraganya tuh. Kadang ya saya pakai gitu lidi gitu ya biar dia seneng anak-anak itu sambil main kan. Pakai kelereng juga gitu. Ya kadang-kadang jarinya sendiri gitu sih. Terus pakai itu apa namanya kayak dekat-dekat itu Sempoa gitu. apa sempoa ya, Sempoa dalam. nah itu kadang ada sih yang enggak bawa kan. Ya saya ajari pakai sempoa ya. Saya ajar pakai gitu. Kalau enggak ada apa adanya, misalkan ada di dalam kelas kan saya sedia kayak gitu sedotan gitu. Pakai ini bisa nak, biar enggak pakai ini kayak gitu. Jadi apa yang ada bisa saya gunakan di dalam kelas kalau untuk menghitung. Sedotan ada di dalam lemari. Sedotan, terus lidi, itu potong-potongan lidi, kelereng. Kalau itu saya ajar ini pakai ini gitu. Kalau enggak ada pakai ini lebih bagus. Nah kalau caranya pakai lidi yang seperti ini, caranya pakai sempoa seperti ini. Kadang anak-anak kan enggak bawa gitu, sempoa itu kan enggak bawa. Jadi itu semua saya kasih tahu. Saya pinjemin sama temennya, ini kalau pakai sempoa pakai gini ya gitu. Kelas 1 kalau pakai jari ya ini. Kadang menghitung misalkan tambah-tambahan 6 ditambah 7 kan susah anak-anak ya. 6 ditambah 7 ya 6, nanti simpan dalam mulut seperti itu. Terus angkat jarinya 7, tinggal lanjutin gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah ibu mempunyai kendala gitu dalam pembuatan LKPD tersebut itu, dan bagaimana ibu cara mengatasinya? Kendala yang bagaimana? Kayak kesulitan ibu dalam membuat soal-soal ataupun itu. Ya insya Allah kalau soal-soal kelas 1 enggak sih sulit. Jadi bisa diranah lah gitu sama ibu gitu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, di kelas ibu nih, khususnya di kelas rendah gitu, kelas 1 gitu ya. Di kelas ibu ini ada nggak kasus bullying gitu Bu di dalam kelas ibu, atau ada apa tidak gitu? Yang bagaimana, yang dibully? Ya, yang dibully ataupun yang terbully gitu. Yang ngebully ataupun yang terbully dalam kelas Alhamdulillah ibu gitu. Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Soalnya tergantung gurunya sih juga, walaupun dia anak senakal apapun, alhamdulillah bisa kita atasi. Jadi tidak sampai gitu saling bully atau tidak sampai di kelas 1 khususnya loh ya. Kelas 1 enggak, saya belum pernah. Belum ada laporan mengenai? Belum ada. Yang dibully itu belum ya, ada. kalau kelas atas ada dia. Kalau kelas 1 itu selama saya ngajar di sini belum pernah saya. Ya. Itu udah, pokoknya saya selalu di dalam kelas sebelum anak saya pulang. Jadi
saya datang paling duluan sebelum anak-anak datang, paling-paling 1 orang atau 2 orang yang datang, saya cepat datang. Itu kalau jadi guru ya, supaya anaknya aman di dalam kelas. Begitu saya datang pagi, langsung saya duduk di sini, duduk di kelas. Terus nanti semua sudah datang, baris, berbariskan. Walaupun belum ada bel masuk itu, saya gitu. Udah tertib udah di dalam kelas, ada bel masuk, baru kita mulai berdoa belajar. Kalau yang lain ya, kalau kelas atas ya, kalau kelas 1 itu begitu cara saya. Begitu datang langsung duduk dia di dalam kelas anak-anak itu. Jadi tertib, enggak ada yang berkelahi, enggak. Begitu soalnya saya tetap duduk di sini. Gitu. Dan nanti kalau keluar main saya awasi dia. Saya keluar main, saya hanya di dalam kelas ngawasi anak-anak. Jadi saya enggak ada waktu saya mau ngobrol, keluar main itu tidak ada. Nah, nanti waktu kelas besar keluar main, kelas 1 masuk kan. Masuk udah tertib belajar. Pokoknya saya ajar, jangan sampai megang temennya, maksudnya mencubit, tidak boleh. Kakinya menendang tidak boleh, selalu kayak gitu. Jadi kelas 1 namanya masih polos ya. Nurut, bagus. Kalau di kelas 1 itu dari saya pertama ngajar itu belum ada masalah-masalah di kelas 1 yang berkelahi itu. Nggak ada. Soalnya saya itu udah nggak pernah keluar sampai anak-anak pulang baru saya ke kantor. Gitu. Makanya anak-anak nggak pernah. Walaupun seandainya saya dipanggil sama ibu kepala sekolah ada kepentingan ya setengah jam gitu. Kalau anak besar itu nakal dia keluar dianya. Tapi kalau kelas 1 nggak akan dia. Tetap duduk di kelas. Itu pun kata teman-teman sih. Kalau dulu sih kadang-kadang anak-anak itu kok sekarang enggak ya Bu Guru. Mungkin tergantung kita ya karena kita enggak pernah keluar itu. Kalau guru kelas 1 harus betul-betul dah kita itu harus disiplin. Gitu. Ya. Lebih menekankan disiplin. Ya. Tapi kalau dari yang di luar Bu, dengan kasus bully yang di luar kelas gitu, dengan kelasnya tuh ada nggak kasusnya gitu dengan adik kelas yang di sini? Nah kalau kakak kelas pernah dia kesini. Jadi saya cerita gitu. Boleh silakan. Iya, kan dia kelas 6 kesini main ya. Kalau kelas 1 mainnya hanya di terasi depan ini ya. Kalau sudah belanja duduk di situ. Kalau enggak duduk di dalam kelas sama saya, makan di dalam kelas nggak apa-apa. Ya yang penting tertib gitu ya. Terus kelas 6 datang dia ke sini waktu kan dia main yoyo ya namanya ya. Itu tuh dia pinjam yoyo, pinjam saya yoyonya katanya di kelas 1. Terus kelas 1 itu bilangnya jangan, katanya enggak mau saya dipinjam kayak gitu. Nah kayak gitu aja direbut sama kelas 6 itu, dibuang dia ke itu di luar tembok itu. Dibuang. Dia nangis terus, kenapa kamu nangis nak? Mainan saya diambil sama siapa? Sama kelas 6. Mana dia sekarang kelas 6 itu katanya. Saya cari dia ke sana. Kenapa kamu lah sih kan Bu Guru saya minjem enggak dikasih. Terus kamu apain? Saya buang mainannya. Oh iya, saya buang mainan. Itu tuh saya enggak tinggal diem. Saya pegang anak ini. Pokoknya saya nasihati gitu deh kelas 6. Habis itu saya soalnya anak besar ya gitu enggak tahu entah gimana anak itu. Saya carikan gurunya. Saya gituin saya. Ini lihat nih, anaknya nakal nih, tolong dibimbing. Saya gituin. Nah itu dah sekali itu. Saya limpah sampai anak itu nangis lah kelas 6 itu. Itu aja sih sekali itu aja. Jadi saya simpulkan di sini kalau untuk kasus pembulian di dalam ruangan, dalam kelas itu tidak ada. Namun untuk dengan siswa kelas atas itu ada ya. Dan cara untuk penanganannya itu dengan cara seperti tadi yang bilang kayak memberikan tanggung jawab kepada wali kelasnya itu sendiri gitu ya. Pemberian edukasi lah gitu untuk pemberian nilai-nilai yang salah gitu. Itu. Selanjutnya saya bertanya tentang tadi sudah ke dalam ruang kelas dan saya bertanya mengenai tentang dari Ibu sendiri. Nah, untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, pertanyaan saya itu Ibu pernah mengikuti program pelatihan seperti workshop ataupun PMM ataupun dan itu saja program pelatihannya, dan apakah dari program tersebut itu Ibu merasa termudahkan ataupun masih merasa bingung gitu dengan adanya pelatihan tersebut itu?
Ya kalau kurikulum merdeka ini belum pernah sih saya ada pelatihan belum pernah saya ikuti. Cuman pertemuan gugus itu secara itu sih kelas 1 2 3 4 5 6 pertemuan gugus itu aja sih. Dan ada nggak dampaknya dari ibu sendiri gitu kalau sudah dilakukan kegiatan gugus gitu seperti itu? Dan kalau di kegiatan gugus tersebut tuh apa saja kegiatannya gitu? Apa ngapain saja di gugus seperti itu? Iya. Kegiatan gugus tersebut. Kegiatannya yaitu sih tentang ya mengajar kurikulum merdeka tentang penilaian. Ya itu aja. Jadi pelatihan gugus tersebut mengajar tentang kurikulum merdeka itu boleh ataupun kurikulum Merdeka. kurikulum merdeka. Karena baru kan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari Iya, kami, terima Bu. kasih. Terima kasih. Dan mohon maaf mungkin terlalu banyak pertanyaan gitu. Coba perkenalan siapa dulu namanya dari situ deh. Nama saya Bainora Zahratus Syita. Satunya. Jaita Putri. Oke, sekarang kakak bakal tanya beberapa pertanyaan untuk adik-adik sini kan. Yang pertama itu ada nggak ekstrakurikuler yang disukai di sini atau ekstrakurikuler yang sebutin ekstrakurikuler apa aja di sini? Ada pramuka, ada drum band sama hadrotes, ya hadrotes. Terus yang disukai apa aja? Drum band. Ini Drum band. drum band juga. Yang kedua suka nggak belajar sama gurunya di kelas? Suka. Suka. Jujur suka. Iya. Cepet. Terus cepet nggak paham? Cepet langsung diajarin gitu. Agak gitu. Oke. Kadang nggak ngerti gara-gara. Selanjutnya itu ada nggak bullying di kelas atau gimana itu bullying? Enggak. Belum ada? Atau emang nggak ada? Pukul-pukul itu ada? Kalau sering berantem mainan suka ada. Kalau ngejek-ngejek nggak ada gitu? Ada. Yang terakhir nih, nyaman tak di sekolah ini? Jangan sih. Itu aja. Oke, itu aja. Terima kasih ya.